Iya. hibrid ya. Iya. Apartemen rakyat 4 lantai, 5 lantai. Itu kan strukturnya masih beton. Baloknya, kolomnya, ring baloknya gitu kan. Nah, pengisi dindingnya adalah ini. Jadi SNI strukturnya tetap SNI-nya SNI Risa. Risa kalau Bahkan dia 2,2 lantai. kalau Risa itu dia sebetulnya Bisa join Pak. hanya open frame system dia. Ini tiga komponen kan ya? Tiga komponen. Dengan 3 komponen Dengan dia bisa konektor open itu. frame. Betul. Ya, karena tapi dia di 3 komponen itu ada simpul, Iya. balok, Iya. dengan Betul. balok. Jadi gitu. Ya. Nah, kalau blok pun sebetulnya secara performa full utuh semua blok pun bisa. Kalau ini ya digabung dengan Risa, Pak. Kalau ini, kalau di saya itu dia di sini uji ini. Nah ini uji sambungan sama uji ini impact. Nah gitu. Uji pakai banding. Nah, kalau secara bahannya sudah Pak. Yang belum itu adalah sertifikasi atau kemudian performa begitu jadi bangunan. Nggak bisa Pak, harus ke Pusdibangkim lewat. Nah, Ke gua dong. saya lihat gini, agak punten ya. Iya, siap. Enggak, saya juga kan biasa pakai bambu. Tapi kombinasi frame untuk reinforcementnya pakai bambu dan full. Tapi intinya tetap dia pakai beton. Nah di situ kan tulangannya rapat sekali. Bisa tuh tulangannya rapat karena dia untuk ini earthquake resistant kan. Nah jadi dia gini masuknya susah itu. Apalagi bambu. Bambu itu kalau kan dia lebih tebal daripada besi. Kalau besi Risa itu pakai yang diameter 6. Untuk ini. Jadi dia tuh di sini tuh ini pakai diameter 6. Bawah dia rapat gitu. Nah, ini kalau bambu susah. Diameter 6 tuh dia terlalu defleksi, terlalu lentur. Itu yang jadi masalah, makanya kalau bambu di Risa tuh di ujung-ujungnya aja nih pakai yang besar, yang ini pakai bambu match. Sebenarnya persoalannya kan sekarang ini bambu ini atau kayu itu kan karena ekosistem belum serapih dan sematang manufaktur beton, baja gitu ya. Sehingga supply standarisasinya itu masih skala UMKM Pak sekarang itu. Kalau sudah hanya pabrik sebesar semen, baja, beton sebetulnya ngejar juga tuh Pak akurasi, presisinya. Ini kan masih UMKM, masih manual. Nggak apa-apa. Ini salah satu. Ini kan udah inovasi nih. Basic research Pak, basic research. Satu yang kalau uji gempa, waktu uji gempa ini paling riskan. Jadi pada waktu dia gempa kan gini, kalau pakai tilting table itu gravitasi. Jadi bangunan itu naikkan 3 derajat. Nah gravitasi bangunan ini yang membuat terjadi deformasinya bangunan. Jadi dia gini sampai 45 derajat, balikin lagi terus gitu. Kalau pasangan bata ambrol, pasangan ambrol lah. Kalau bambu kolom, bambu gini kuat, saya uji tuh. Intervalnya 3 menit. Gini. Ya kan secara bahan kan dia juga punya fleksibilitas ya. Jadi memang yang perlu diuji itu sekarang bagaimana dia setelah menjadi struktur satu bangunan utuh 3 dimensi, dinding, atapnya, uji gempa skala penuh, kan? 3 aksis. Mahal ya. Kalau skala penuh itu minimal itu 3x3. Nggak masalah Pak. Artinya ini kan untuk sebagai inisiasi ya awalan gitu kan. Secara empirik kita sudah punya beberapa prototipe dari 2017. Berbatang tinggi. Ini yang paling bisa sampai di atas 3 meter. 3 meter. 2 lantai juga full kita bisa prototipe ya. Karena empirik sudah ada. Kayak gini, yang belum itu saintifiknya Pak kita itu. Bambu kayak gini itu buat ya Pak Kodas ya mungkin kita pernah. Saya juga kan saya punya mesin alat membuat slicing itu. Ini membuat ini sepanjang 3 meter itu sulit kan? Iya. Kecuali kalau dia disilang sambung gitu. Nah, elemen kita kan yang paling kecil 30 cm Pak. Nah, artinya tidak masalah dengan ukuran dimensi bahan baku ya. Yang dominan memang 60 cm, ini 60 cm. Nah, 30 cm pun masih bisa kita pakai Pak. Nah, ini 18 mili, ini 3,6, ini 30 cm. Jadi bahan baku dari pohon yang tidak lurus pun sebetulnya tidak jadi soal. Karena kita masih bisa pakai yang 30 cm dan 60 cm. Ya, kalau standar di toko bangunan kan 4 meter Pak, harus lurus gitu kan.
Jadi sejak di pohonnya pun itu harus yang diambilnya kan harus batangan lurus. Koordinasi modular itu saya pikir sekarang susah juga digunakan kalau kita menggunakan furniture dari luar. Ya. Furniture-nya sudah udah nggak modular. Iya, makanya kita bikin satu paket, Pak, di kita, Pak. Dengan bangunannya. Furniturnya juga, Pak. Kita Dengan bikin. komposisi yang dibuat 1:2 misalnya, itu jadi furnitur, jadi meja, kursi, lemari. Skala kecilnya lagi itu jadi alat peraga, miniatur, maket Jadi maket. untuk Ya, sekolah-sekolah. ini fungsinya, ini fungsi ini kan dia Interlocking, Pak. Ya, Interlocking. Jadi fungsi profil S ini interlocking kiri kanan atas bawah. Jadi dia ngunci. Di lapangan udah nggak ada lagi paku, nggak ada lagi semen, nggak ada lagi pembesian. Semuanya full kayu atau apa. maksudnya di sini. Ini kan satu bak nih. Yang ini aja nanti ini terbuang jadi Enggak. space. Jadi kita bikinnya kan ini karena ini Enggak, kalau ini mah ini lurus dinding, Pak. Ya, ini mah ini- buat kolom aja, kolom yang bentuknya L, Pak. Sebagai frame-nya penguatnya. Intersection, Jangka, Pak. Jadi ini bisa ke arah horizon X, Y, X-nya ke sini, Y-nya ke sini 4 sudut, Pak. Yang profil begini. Kalau yang untuk dindingnya yang ini dinding tuh. Nah, ketebalan dinding tuh hanya ini. Ini lurus semua profilnya S begini. saya punya gambarnya persis. Tapi dari Batam. Ini dari Amerika Latin. Tapi yang dia ini sih panjang sih ya. Nah, ini, Pak. Nah, dindingnya tuh kayak ini. Iya. Dia lurus. Kalau L gitu kan bisa. Ini 4 sudut bisa. Ini ada ruang kosong. Enggak, nanti ngunci semua Pak ke atas ini. Oh, ini Saling bisa. silang. Yang bisa kiri kanan atas bawah. Kiri kanan. Oke. Ini ngunci Ini- lagi Ini 60. ini sama ini kunci ya. Kunci, Pak, kiri kanan atas bawah kunci.